Luhur masyarakat Jawa percaya kalau pohon pepaya itu menarik energi negatif, di samping gampang tumbang karena kena angin. Secara filosofis, pepaya itu dekat dengan kata payah. Bisa jadi menimbulkan kebangkrutan, sakit-sakitan, pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga membuat kehidupan rumah tangga kita terganggu dan rezekinya menjadi seret. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktu menonton video ini sampai selesai. Halo, apa kabar teman-teman? Baik yang ada di Indonesia maupun yang sedang berada di luar negeri sana, yang sedang berjuang untuk mencapai kesuksesan. Semoga sukses buat kalian semuanya. Sekarang saya akan berbagi tentang tanaman yang sering kita tanam di sekitaran rumah. Selain tanaman yang membuat taman menjadi indah, akan membawa efek baik untuk kehidupan kita. Namun teman-teman semuanya, tidak semua tanaman akan membawa keberuntungan. Ada beberapa tanaman yang kita tanam di sekitaran rumah, walaupun tampaknya baik, itu malah membuat tidak baik untuk kehidupan kita. Memang setiap tanaman mempunyai manfaat masing-masing, hanya saja tidak tepat dalam penempatannya atau menanamnya. Kalau tanaman yang tidak tepat pada tempatnya, maka bisa membuat sial, bisa membuat rezekinya seret, atau bisa juga membuat kebangkrutan. Di sini saya akan berbagi 17 jenis tanaman yang membuat rezeki atau peruntungan kurang bagus bila ditanam di sekitaran rumah. Penasaran kan? Yuk kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama yaitu adalah pohon asam Jawa. Siapa yang tahu? Itu loh yang buahnya kalau dibikin buat sayur asam. Nah, pohon itu ternyata teman-teman ya, selain pohonnya terlalu rindang kalau dia besar, itu ternyata pohon itu mengundang kedatangan makhluk halus. Serem kan? Yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga karena gangguan makhluk halus itu. Selain nggak bagus apabila ditanam di sekitaran rumah, apalagi di depan rumah, itu halaman kita itu akan menjadi kotor karena pohon asem itu daunnya itu gampang sekali rontok. Bayangkan daunnya yang renyah kalau rontok ke depan rumah, waduh, sampahnya berserakan. Nah, itulah penyebabnya untuk rezeki pemilik rumahnya menjadi terhambat. Untuk yang kedua yaitu pohon beringin. Kalau kalian udah mendengar pohon beringin, yang terpikir dalam benak kalian itu apa? Betul. Tanaman beringin itu memang sifatnya teduh dan besar. Kalau kita tanam di bagian antara timur laut, itu kurang bagus. Sebab bisa menghalangi energi positif yang masuk ke dalam rumah kita. Sifatnya itu menghalang energi positif yang datang dari matahari, karena sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam rumah kita.
Juga secara ilmiah, kalau terlalu sejuk rumah kita membuat penghuni rumah menjadi males, ngantuk bawaannya, pengen bobok terus. Disitulah akan menghambat datangnya rezeki. Selain itu, pohon beringin juga yang bisa mengundang makhluk halus karena menyukai pohon tersebut. Makhluk halus itu suka sama pohon itu. Bisa menyebabkan kurang harmonis dalam rumah tangga sehingga rezeki dan keberuntungan menjadi terhambat. Di sisi lain, pohon beringin itu mengeluarkan akar yang banyak dan besar sehingga akan mengganggu tembok rumah kita, bahkan pondasi rumah kita. Jadi ketenangan dalam rumah tangga itu akan terganggu. Nah, yang ketiga yaitu pohon sawo. Pohon sawo itu memang buahnya enak, lezat. Tapi pohon sawo juga sering dihuni oleh makhluk halus jenis genderuwo. Wah, serem ya teman-teman. Terutama bila ada anak kecil di rumah, biasanya suka diganggu oleh makhluk jenis genderuwo ini. Pohon sawo juga bisa memberikan energi negatif yang membuat rezeki serta keberuntungan menjadi terhambat. Apalagi ditanamnya di depan rumah, di samping rumah saja tidak membuat indah pemandangan. Jadi sebaiknya kalau menanam sawo itu di kebun saja, itu akan lebih bermanfaat. Kemudian yaitu pohon aren. Pohon aren itu yang buahnya itu menjadi kolang-kaling yang biasanya dibuat di es buah, itu ada kolang-kaling yang kenyal-kenyalnya itu. Hampir semua orang Indonesia mengenal kolang-kaling. Tapi pohon kolang-kaling tidak beda dengan pohon beringin karena sangat efektif mengundang energi negatif. Juga memancing datangnya makhluk halus karena makhluk halus itu suka banget sama pohon aren. Selain itu, pohon aren kan tumbuh bulu-bulu yang buat bikin sapu ijuk itu. Kalau kena badan kita itu akan membuat badan kita gatal. Apalagi buah aren yang masih mentah itu kan ada getahnya. Apalagi itu kena badan kita, itu membuat badan kita gatal-gatal. Dan apabila kita mengolah buah aren itu tidak tepat, maka akan menyebabkan gatal di tangan-tangan kita. Makanya pohon aren ini tidak cocok untuk ditanam di depan rumah. Jadi sebaiknya kalau halaman belakang rumah kita ada kebunnya, sebaiknya ditanam di belakang saja atau di kebun kita. Itu akan menghasilkan buah yang enak. Yang kelima itu adalah pohon randu atau kapuk atau kapas. Merupakan pohon besar dengan cabang yang panjang. Secara logika, rantingnya juga gampang patah. Pohon ini banyak mengeluarkan debu-debu loh teman-teman loh. Apalagi kalau buahnya itu sudah mulai mekar, pecah, dia mengeluarkan kapuk, debu-debunya banyak sekali. Yang mana debu-debu itu merupakan energi negatif untuk kehidupan kita. Selain itu juga pohon randu atau pohon kapuk merupakan salah satu pohon yang disukai oleh makhluk halus sejenis genderuwo atau kuntilanak yang akan mengganggu ketentraman rumah tangga. Untuk itu, jangan tanam pohon randu di sekitaran rumah kita. Yang keenam yaitu pohon kluih. Pohon kluih itu yang pohonnya seperti pohon sukun, tapi buahnya berbeda. Buahnya itu ada berbulu seperti nangka. Pohon kluih ini memancing energi negatif bila ditanam di rumah kita, baik di depan, di belakang, di kanan kiri, akan memberikan energi negatif. Selain itu, pohon kluih juga akarnya tidak baik untuk pondasi atau dinding rumah kita. Kluih sendiri dalam budaya masyarakat Jawa diartikan dengan lapar, yaitu luweh, sehingga energi negatif akan datang. Bisa diartikan penghuni rumah akan mengalami lapar karena rezekinya seret. Yang ketujuh yaitu pohon nangka. Pohon nangka sendiri memancarkan energi negatif bila ditanam di sekitaran rumah kita, baik di belakang, kanan, kiri. Selain itu, pohon nangka juga akarnya tidak baik untuk pondasi dan dinding rumah kita. Pohon nangka juga memiliki getah yang berwarna putih dan sangat lengket. Bila kena pakaian akan membuat pakaian kita rusak. Dan pohon nangka juga disukai oleh makhluk halus.
Untuk itu, teman-teman hindari untuk menanam pohon nangka di sekitaran rumah kita. Yang kedelapan yaitu pohon belimbing wuluh atau belimbing asem. Waduh, asemnya luar biasa, kalau buat bikin rujak itu nikmat sekali. Tapi memang berbeda dengan jenis tanaman belimbing yang lainnya. Tanaman yang satu ini bisa dikatakan memiliki bentuk pohon yang berbeda dari spesiesnya. Selain itu, buah belimbing wuluh ini memang tidak untuk dikonsumsi secara langsung, melainkan dipakai untuk memasak sebagai asam atau dibikin sambal, dicocol sama ikan. Mantap sekali. Tapi ingat ya teman-teman, pohon belimbing wuluh jangan ditanam di sekitaran rumah kita, karena pohon belimbing juga memancarkan energi negatif yang akan menghambat rezeki pemiliknya. Banyak yang percaya pohon belimbing wuluh ini bisa menyebabkan penghuni rumah bisa diganggu oleh makhluk halus, karena makhluk halus juga menyukai pohon belimbing ini. Yang kesembilan yaitu pohon pepaya. Leluhur masyarakat Jawa percaya kalau pohon pepaya itu menarik energi negatif, di samping gampang tumbang karena kena angin. Secara filosofis, pepaya itu dekat dengan kata payah. Bisa jadi menimbulkan kebangkrutan, sakit-sakitan, pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga membuat kehidupan rumah tangga kita terganggu dan rezekinya menjadi seret. Yang ke-10 yaitu pohon pisang. Memang pohon pisang buahnya sangat bermanfaat sekali, dan apabila banyak dijual akan menghasilkan cuan. Pohon pisang bila ditanam di depan rumah atau di samping kanan kiri, belakang sekitar rumah kita, akan menimbulkan kesan kumuh. Efek negatif yang dipancarkan pohon pisang akan berpengaruh dengan kehidupan pemilik rumah loh. Seperti rezeki terhambat, ada saja halangan yang membuat pemilik rumah kekurangan hal masalah ekonomi. Pohon pisang sering menjadi tempat mangkalnya makhluk astral, yaitu sejenis kuntilanak. Pohon pisang memiliki getah. Apabila terkena pakaian kita, apalagi pakaian putih, itu akan menimbulkan bercak-bercak hitam yang lebar, tidak bisa dihilangkan. Untuk itu jangan tanam pohon pisang di depan rumah kita. Nah, yang ke-11 yaitu pohon anggur. Nenek moyang masyarakat Jawa sudah lama meyakini kalau pohon anggur memberi energi sangat negatif. Di samping pohonnya membuat gatal, bisa menyebabkan kebangkrutan karena energi negatif yang ditimbulkan oleh pohon anggur itu. Yang ke-12 yaitu pohon jagung. Banyak orang yang percaya jika menanam pohon jagung di depan rumah bisa membuat penghuni rumah memiliki efek yang kurang baik, seperti keharmonisan antar keluarga bakal terganggu atau terguncang, mudah berseteru dengan tetangga, dan penghuni rumah sering mengalami sakit-sakitan. Jadi, energi negatif yang ada pada pohon jagung itu akan berefek kepada diri kita. Untuk itu, jangan tanam pohon jagung di depan rumah kita atau di sekitaran rumah kita. Yang ke-13 yaitu tanaman yang berduri. Contohnya ya, kaktus atau bougainville berduri, karena tanaman berduri bisa memecah energi. Terutama tanaman kaktus suka tumbuh di wilayah yang kurang air, karena itu bisa membuat energi kita kering. Kalau ditanam di samping atau di rumah atau di belakang rumah kita, itu tidak apa-apa. Tapi tidak baik ditanam di depan rumah kita, karena akan memecah energi positif yang akan masuk ke dalam rumah kita. Yang ke-14 yaitu tanaman bunga yang tumbuh dekat kuburan atau makam. Pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa jenis tanaman berikut juga dilarang ditanam di depan rumah. Banyak orang yang menanam tumbuhan tersebut karena memiliki penampilan yang cantik, untuk menjadikan tampilan rumah semakin apik. Namun perlu diketahui, jangan salah sangka dulu, ini bukanlah jenis bunga untuk tanaman yang ditanam di sekitaran rumah.
yang biasanya karena pohon jenis ini identik serta berbau dengan kematian. Seperti contoh bunga pohon kemboja, bunga kenanga, uring. Energi kematian yang identik pada bunga-bunga tersebut memberikan makna kehidupan menjadi lemah. Melemahnya energi kita karena pikiran menangkap kesan buruk. Pikiran yang tak menyenangkan bisa mempengaruhi energi kita. Maka dari itu, sangat baik bila bunga kamboja dan bunga kenanga dan sejenisnya dihindari untuk ditanam di halaman rumah kita. Yang ke-15 yaitu pohon tinggi dan kecil. Seperti pohon kelapa yang tunggal, kalau ditanam di depan rumah, pohon ini akan memecah energi positif menjadi energi negatif. Jadi ketika energi positif mau masuk ke dalam rumah, energi itu akan terbelah. Selain itu berbahaya juga apabila buahnya jatuh mengenai genteng rumah kita. Kalau di bawahnya tidak ada orang, itu sangat berbahaya untuk orang di sekitarnya. Contoh lain, bila menanam pohon pinang di depan rumah, bisa menjadikan anak-anak dari pemilik rumah tersebut bakal sulit diatur. Jadi, pohon ramping dan menjulang tinggi jangan tanam di sekitaran rumah kita. Yang ke-16 yaitu tanaman bergetah putih. Pohon yang bergetah putih biasanya sangat lengket dan jenis pohon ini akan menarik energi negatif yang akan menghalangi energi positif masuk ke dalam rumah. Contohnya, pohon nangka, pohon karet, pohon pepaya, pohon singkong, dan sejenisnya. Apabila yang bergetah putih, jangan ditanam di sekitaran rumah kita. Yang ke-17 yaitu tanaman yang sudah mati. Tanaman mati atau yang sudah kering di depan rumah itu harus disingkirkan dan dibersihkan. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pikiran kita menjadi semrawut dan tidak tenang. Sehingga rezeki serta keberuntungan bisa terhalang. Di samping itu, pohon yang sudah mati akan memancing kehadirannya makhluk halus yang membuat keharmonisan rumah tangga menjadi terganggu. Buang segera pohon-pohon yang sudah mati di sekitaran rumah kita. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi 17 jenis pohon yang harus disingkirkan di sekitaran rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga subscribe kalian menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.